Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat iTalk, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keriduan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast iTalk, bincang seru penuh value, ruang berbagi inspirasi, ruang berbagi motivasi, dan ruang berbagi refleksi. Juga ruang berbagi kemanfaatan untuk kita semua. Bersama saya Ade Windayani yang akan menemani waktu sahabat Ayo Talk. Wanita di zaman sekarang ini sudah semakin maju. Wanita yang berawal dari difokuskan kepada rumah tangga, hari ini, zaman sekarang ini sudah berkembang lebih maju di berbagai profesi pendidikan. Profesi pendidikan ini juga tidak hanya meliputi satu bidang, tetapi meliputi berbagai bidang. Tidak hanya profesi pendidikan, tetapi bidang-bidang yang lainnya. Banyak kemajuan yang harus kita syukuri tentu sebagai seorang wanita. Alhamdulillah di zaman sekarang ini mempunyai berbagai peluang dalam bidang karir. Dan tentunya ini harus kita syukuri bersama dari emansipasi wanita yang tentunya memberikan ruang secara khusus dan kesempatan yang lebih bermakna untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang tema dilema wanita antara karir dan keluarga. Haruskah memilih? Alhamdulillah hari ini saya tidak sendirian. Tentunya ditemani oleh seorang wanita yang hebat, praktisi pendidikan. Juga kontribusinya di bidang pendidikan sangat banyak, terutama di Pandeglang ini. Dan kita sambut bersama yaitu Dr. Ika Meika, SSI, MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ade. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, dengan berbagai kesibukan dan rutinitas tentunya memberikan kita inspirasi begitu ya. Oke Ibu, mungkin kita awali dari bagaimana aktivitas Ibu. Alhamdulillah masih diamanahi untuk mengajar ya sebagai dosen di Universitas Matlaul Anwar. Itu dari tahun 2006 sudah di sana dan sekarang lebih sibuk mengurus PPGG ya. Sekarang ada PPG dan tentunya di rumah juga punya kegiatan dengan Masya Allah. anak-anak. Iya. Paling itu Bu Ade. Masya Allah, luar biasa begitu ya kegiatannya. Ibu tadi di Unma begitu ya. Iya. Dari Pandeglang menuju Unma, pulang pergi tentunya dengan kesibukan sebagai ibu terbaik untuk anak-anaknya dan juga istri terbaik dari suaminya begitu ya Bu ya. Amin. Oke, Ibu mungkin kita berbicara tentang wanita begitu ya. Wanita dan karir tadi juga keluarga begitu ya. Bagaimana ketika kita seorang wanita tentunya ingin berbakti kepada keluarga, kemudian juga ingin berbakti kepada suami yang sudah bersuami begitu ya. Dan saya yang insya Allah calon mendapatkan suami begitu. Tentunya ini pembekalan begitu, pembekalan terbaik bagaimana cara memanage waktu dan lain sebagainya begitu. Kita melihat dari wanita sekarang ini. Ketika dulu wanita itu hanya difokuskan kepada kegiatan yang ada di rumah tangga, tapi sekarang alhamdulillah peluangnya sangat besar dan juga berkarir di berbagai publik begitu ya, baik di dunia pendidikan, perkantoran dan lain sebagainya begitu. Begitu banyak karir-karirnya yang sekarang itu cemerlang. Namun tidak banyak juga itu yang mengalami hal kegelisahan dalam dirinya begitu. Apakah saya harus fokus di keluarga? Apakah saya harus fokus ke dunia kerja saya? Atau kan memang keduanya itu bisa diselaraskan?
Jadi bagaimana kita cara menyeimbangkannya? Mungkin saya mulai dari hal-hal yang sederhana saja begitu mengenai ini. Apakah menurut Ibu standar perempuan hebat itu hari ini? Terima kasih Bu Ade, luar biasa ya pertanyaannya. Wanita hebat itu seperti apa? Itu yang paling tahu itu adalah kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga dan orang-orang di tempat kerja kita. Kadang merasa hebat itu kalau hanya di mindset kita, itu juga tidak hanya penilaian diri gitu. Betul, betul. Ternyata kalau kita merasa hebat di karir, ternyata di rumah anak-anak tuh merasa ditinggalkan Betul. dan tidak disayangi gitu ya. Maka kita tidak seimbang antara hebat di luar dengan hebat di rumah gitu. Betul. Begitu juga ketika kita hebat di rumah, kemudian melalaikan kewajiban atau amanah di luar, itu juga tidak bagus ya. Jadi bagaimana orang nyaman dan kita bisa memberikan kontribusi terbaik terhadap amanah yang kita pegang, baik sebagai ibu, sebagai istri, ataupun sebagai wanita karir. Jadi keduanya itu harus seimbang begitu Ibu. Betul, ya? harus seimbang. Jadi kita memang semuanya belajar Bu Ade ya. Ya, betul, Kalau betul. Bu Ade misalnya masih ini ya lebih banyak waktunya sendiri gitu. Tetapi kita harus belajar terus untuk memanage waktu sehingga namanya hebat itu bukan penilaian diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita gitu. Betul, betul. Berarti kita kontribusi di keluarga Iya, iya, betul. di kontribusi di lingkungan tempat kerja kita iya, Betul, begitu ya. iya. Lalu bagaimana Bu ketika memang kadang-kadang di zaman sekarang ini perempuan itu lebih dituntut banyak gitu di dunia pekerjaannya. Menurut pandangan ini Bu, bagaimana ini? Tadi kita harus seimbang ya. Kita harus bisa memilih dan menerima konsekuensi dari apa yang kita pilih. Kalau di dunia kerja banyak tuntutan, kemudian kita pastinya ada porsi keluarga yang terambil gitu ya. Maka kita harus bisa melihat prioritas, mana yang diambil di kerjaan itu, mana yang bisa nanti di bawahnya gitu ya. Jadi memang keseimbangan itu harus kita jaga sebagai wanita karir ya. Betul, betul. Karena kalau timpang kita lebih fokus ke dunia kerja, maka anak-anak lama-lama itu akan protes. Maka itu juga akan menghambat kualitas kerja kita di luar gitu. Jadi keseimbangan itu harus kita jaga. Apalagi mood anak, suami itu menjadi motivasi kita yang paling besar. Kita tidak akan bisa berkarir di luar dengan baik kalau kondisi di rumah itu tidak aman gitu ya, tidak nyaman gitu. Mungkin begitu Mbak Ade ya. Masya Allah ya. Ini juga tentu menjadi pelajaran untuk saya begitu ya Bu ya. Bagaimana menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga begitu. Dan tentunya di zaman sekarang ini juga perempuan itu memiliki peluang yang sangat tinggi begitu ya Bu ya. Di dunia karir, tentu sudah banyak juga di dunia politik begitu ya. Dan itu merupakan satu kemajuan begitu untuk perempuan dan tantangan juga sebetulnya begitu. Iya. Lalu menurut Ibu ketika kita melihat fenomena ini begitu, ketika melihat peluang yang sangat besar, sementara mungkin kalau di masyarakat di tengah zaman sekarang perempuan itu ada perkataan lebih baiknya di rumah. Setinggi apapun itu harus di rumah begitu ya. Lalu melihat tekanan ini atau bentuk kemajuan ini, apakah menurut Ibu ini satu bentuk tekanan atau memang kemajuan yang harus terus kita kembangkan? Ya memang fenomena ketika orang memandang perempuan itu lebih bagus ya prestasinya kadang gitu ya dengan kaum laki-laki karena di dalam diri perempuan itu ada
kemampuan-kemampuan yang itu tidak ada di bapak-bapak atau laki-laki Betul, gitu ya. Sehingga beberapa pekerjaan itu memang lebih bagus gitu ketika dipegang oleh perempuan gitu betul ya. sekali. Nah, tetapi kita harus melihat lagi peran utama kita apa gitu ya. Kalau kita bisa memilih, oh peran utama saya apa untuk saat ini. Ada juga yang sudah berkeluarga, tetapi karena anak-anaknya sudah dewasa, maka dia peran utamanya mungkin bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat gitu Ya, ya. betul betul. Tetapi kalau kondisi seorang wanita dengan anaknya masih butuh ditemani gitu ya, maka peran utama kita itu yang kita putuskan bersama suami gitu ya. Betul betul. Sehingga ketika kita berkarir dan juga memiliki kewajiban dengan anak-anak kita di rumah, itu suami dan orang-orang di lingkungan keluarga kita itu membantu. Akhirnya apa, semua akan berjalan dengan baiklah gitu ya. Karena memang kita tidak bisa melakukan itu sendirian, nggak ada Wonder Woman gitu Betul ya. sekali. Nanti kita yang merasakan sendiri lelahnya untuk menjadi wanita yang hebat di Betul. luar dan di dalam, Betul gitu. betul. Berarti intinya saling berkolaborasi begitu Ya, ya. Saling sinergi ya, antara yang di rumah, kemudian juga yang di tempat kerja ya, begitu ya Bu ya. Oke. Masya Allah begitu ya, di zaman sekarang ini juga tadi ketika kita berkolaborasi, bersinergi dengan baik, insya Allah akan menjadi semakin mudah begitu betul. dalam menjalani semuanya amanah-amanah yang sedang dipegang sekarang begitu ya. Lalu di fenomena sekarang juga Bu, begitu banyak sekali perempuan yang mungkin bekerjanya itu karena misalnya himpitan ekonomi Iya, atau indeks ekonomi, iya, harga barang-barang selalu iya, naik begitu betul, ya. betul. Kebutuhan juga semakin banyak. Iya, Apalagi begitu kadang-kadang keinginan kita itu lebih besar begitu ya. iya, Selaku kita gitu ya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kaumnya wanita itu kadang-kadang senang dengan belanja, begitu iya, ya, Bu, ya. Terus membeli barang-barang yang sebetulnya itu termasuk keinginan gitu, iya, bukan iya, kebutuhan, iya, begitu. Lalu kadang-kadang itu juga yang menjadi penyebab mereka ingin kontribusi lebih di dunia karir, begitu. iya, Namun di sisi lain, wanita ini juga ingin sekali mengabdikan dirinya kepada keluarga, begitu. Tapi karena himpitan ekonomi ini, tuntutan ekonomi di zaman sekarang ini yang semakin maju atau semakin serba naik, iya, begitu ya, Bu, ya. Maka perempuan ini ingin kontribusi lebih di dunia karirnya. iya. Menurut Ibu, kenapa sih dilema ini bisa terjadi kepada kaum perempuan? Apakah mereka ingin memilih karir, kemudian juga harus memilih keluarga misalnya. Kenapa faktor dorongan dalam dirinya atau dari luarkah itu menurut Ibu yang menjadi kedilemaan dari kaum-kaum wanita ini gitu, Bu? Sebetulnya dilema ini bukan hanya wacana ya, Betul. tetapi saya sendiri itu merasakan dilema itu antara di rumah sama udahlah karirnya dilepas gitu. Pernah tuh Bu Ade saya merasa tidak seimbang di dalam membagi waktu saya, tuntutan di luar begitu banyak, Betul anak-anak betul. makin apa namanya, makin membutuhkan peran saya gitu. Sampai memutuskan, "Udahlah Bi, saya berhenti aja ya," gitu. Tapi Betul betul. kata suami, "Jangan," gitu ya, karena memang masih bisa dijalani gitu ketika kita bisa membagi waktu gitu. Jadi memang dilema ini sepertinya menghinggapi semua perempuan. Betul. Makanya kita harus sering-sering apa namanya, rilis kelelahan kita. Ketika kita memilih karena memang sebetulnya sih ini bukan pilihan di rumah atau kerja, itu bisa berjalan seimbang, beriringan, tetapi memang di situ butuh usaha dari kita ya. Baik, Masya Allah. Tadi ketika kita berbicara tentang keluarga, mungkin kita juga mengupas yang masih single-single begitu ya Ibu ya.
kalau tadi kita berbicara keluarga, kemudian juga suami, Iya, bagaimana suami juga ikut kontribusi memberikan, perannya begitu mendukung aktivitas dari istrinya. ya, Nah, bagaimana nih Bu, ketika yang mungkin masih single-single, ya. wanita yang belum memiliki suami, tapi memang ada, dilema dalam dirinya, saya ingin berkarir, tapi misalnya di dalam rumah itu sendiri, keluarga itu sangat membutuhkan kita, begitu. Tapi memang membutuhkannya pengen ada kita setiap hari atau seperti apa, begitu ya. Jadi ada dilema tersendiri dari perempuan ini, yang baik yang misalnya ini lebih ke yang masih jomblo begitu ya, Ibu, ya, yang belum bersuami Berarti begitu. keluarga dengan ayah Betul ibunya dan betul. saudara-saudaranya gitu. Iya, karena di zaman sekarang ini mungkin banyak juga yang merasakan itu, begitu. Jadi ingin berbaktinya ini, bisa bisa jadi mungkin di dunia kerjanya tidak terlalu totalitas, tapi lebih, fokus kepada kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Dan tentunya ini menjadi dilema, haruskah perempuan itu memilih salah satu dari kedua yang tadi, karir atau mungkin, berbakti kepada keluarga. Bagaimana menurut Ibu? Untuk, yang masih single, tentunya dia masih berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Segala sesuatu itu kita tidak bisa putuskan Mhm, sendiri ya. mhm, Walaupun masih single, kita punya orang tua untuk diajak berdiskusi dan betul. memutuskan bagaimana nih Mhm, mhm, bagusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan orang tua udah oke, maka ketika ada hal-hal yang misalkan di tempat kerja membutuhkan dia, waktu tambahan, tinggal dibicarakannya dengan mudah gitu, karena kita memutuskan itu bukan ego sendiri ya. Intinya sih kita segala sesuatu tuh jangan ego dengan, ngerasa saya sudah sarjana, betul harus betul. berkarir gitu Mhm, ya, padahal orang tua ingin ditemani gitu ya. mhm, Kan ego-ego seperti itu ya, udah punya titel, mhm, masa di rumah aja mhm, gitu ya, mhm. udah S2 Betul masa betul. nggak kemana-mana. Iya. Itu, apa namanya, pandangan-pandangan yang harus kita revisi gitu Mhm, ya. mhm, Kata orang gimana? Ya kalau kita, eee, mensa menyandarkan mhm, pada perkataan orang, nggak mhm, ada habisnya. Maka kita harus mencari value itu dari diri kita dan tentunya diputuskan dengan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, kakak-kakak kita. Barangkali mereka memberikan, apa namanya, tambahan pandangan. Kita mhm, masih muda, tentunya banyak ya pertimbangan yang masih, kurang matang gitu ya. mhm, Oh ya udah kejar karir dulu gitu, mhm, nanti mhm, pas sudah menikah karirnya kan udah tinggi jadi enak mhm. gitu ya. Betul Nah, betul. jadi ya perspektif tadi itu Mhm, ya, sudah bergelar tapi di rumah aja jadi pandangannya kurang mulia, padahal enggak betul. juga gitu Mhm, ya. Banyak kok orang yang ketika orang tuanya ada, kemudian dia berbakti, pada mhm, saatnya Allah angkat derajatnya, dia mhm. melejit itu karirnya. Betul betul. Ada juga yang dia sambil ngurusin orang tuanya yang sakit, Mhm, mhm, sambil berkarir, tentunya dia memohon pertolongan ya kepada mhm, Allah. mhm. Karena ketika kita berjalan merasa hebat sendiri, maka, Allah ditiadakan. Nah, Betul. jadi kita memohon pertolongan kepada Allah, waktu kita sama 24 Mhm, mhm, jam, tapi karya kita itu bisa berbeda-beda. mhm, Nah, di mhm, mana letak perbedaannya? mhm, Disitulah letak keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan doa orang tua gitu mhm. ya. Jadi kita, jangan sempit gitu ya, kalau tidak dimulai dari sekarang karirnya, maka ketinggalan jauh sama teman-teman, Mhm, enggak gitu ya. mhm. Ada faktor lain yang itu bisa melejitkan dan merubah semuanya gitu. Jadi tidak sempit dengan pemikirannya Iya, sendiri. Kalau ada dilema, diungkapkan iya, begitu ya, Bu, ya. iya, Tentunya ini akan menjadi solusi bersama iya, begitu. iya, Berarti untuk karir atau,
di keluarga ini tentu bukan pilihan kalau kita bisa Iya, menyeimbangkan begitu betul, ya Bu iya. ya. Baik, teman-teman semuanya, sahabat Ayo Talk, ketika kita memiliki dilema seperti ini, tentu kalian tidak sendirian. Ternyata di dunia ini banyak sekali begitu ya Bu ya, wanita-wanita yang sedang dilema dengan pilihannya, dengan kehidupannya. Tenang, jangan khawatir, kita semuanya ternyata setelah mengupas tadi juga yang disampaikan Ibu, ternyata Ibu juga pernah dilema Iya, begitu ya. betul. Ternyata bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman semuanya begitu, Ibu juga pernah merasakan dilema begitu ya dalam memilih sesuatu. Nah, teman-teman, jika ada tantangan-tantangan besar, teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar. Tantangan terbesar apa yang teman-teman rasakan dalam memilih dua hal ini? Silahkan, nanti komentar terbaik dapat reward ya. Baik, kita lanjut ya. Ibu, Masya Allah, tadi kita berbicaranya masih dalam pandangan umum. Jadi belum ke pandangan Islam. Sekarang kita masuk ke segmen yang menurut pandangan Islam. Kalau kita lihat dalam perspektif Islam sendiri, sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang seorang perempuan, begitu Bu? Islam memandang perempuan sangat mulia ya. Kita tahu ya ketika Rasulullah Betul. ditanya pada siapa harus berbakti ya, maka Betul. disebutkan pada ibu, Betul, ibu 3 betul. kali gitu ya. Hmm. Dan surga juga di bawah telapak kaki ibu ya. Betul Betapa sekali. Islam ini memuliakan sekali perempuan, maka ketika Allah memuliakan kita sebagai perempuan, kita seharusnya menjaga kemuliaan itu, begitu ya. Yang terjadi sekarang itu pada perempuan itu mereka lupa dengan apa menjaga kemuliaan yang sudah Allah lebalkan kepada seorang wanita. Ketika bekerja ingin merasa hebat ya, kadang ingin kayaknya bangga kalau penghasilannya lebih besar dari suaminya, Betul, atau betul. dari yang belum menikah dari Iya. laki-laki yang lainnya gitu, pengen lebih tinggi jabatannya gitu. Untuk apa kehebatan itu gitu ya, kalau membuat kita makin jauh dari kerendahan hati, makin jauh dari apa namanya Allah gitu ya, karena dia merasa hebat itu kan lebih dekat nantinya ke sombong. Merasa apa yang diperjuangkan kehebatannya itu atas kemampuannya, bukan dari Allah gitu ya. Betul. Maka sudah seperti itu aja pemikirannya, maka kita sudah merusak label kemuliaan yang Allah kasihkan kepada seorang mulia. Apalagi kalau sudah menjadi seorang istri, seorang ibu, maka kemuliaan-kemuliaan yang harus kita pertahankan ketika menjadi seorang ibu tuh apa gitu ya. Berarti kan harus menjadi ibu yang terbaik, yang sesuai yang diamanahkan oleh Al-Quran dan Sunnah gitu ya, menghadapi ilmu-ilmu. Sekarang kan banyak parenting Islami ya Bu Ade. Jadi saya yang anaknya udah 5 Bu Ade ya, yang paling besar itu insya Allah mau kuliah. Masya Allah. Sampai sekarang masih belajar tentang parenting, memperbaiki kesalahan kemarin waktu yang anak SMA kecil ya, kita masih belajar, ilmunya masih minim gitu ya. Sekarang baru tahu itu keliru, terus diperbaiki. Dalam rangka apa? Menjaga kemuliaan yang Allah labelkan itu gitu ya, biar kita kembali kepada Allah dengan kemuliaan itu lagi gitu. Begitu Bade ya, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa sekali ketika kita mendengarkan bahwa perempuan itu sudah sangat dimuliakan sebetulnya. Ada Al-Quran juga yang menjelaskan begitu ya Ibu, dan juga bahkan pakaian-pakaian wanita pun sudah dijelaskan begitu ya, dijaga sedemikian sempurnanya gitu seorang sosok perempuan ini.
Lalu ketika kita mendengar emansipasi wanita begitu Iya, atau emansipasi iya, perempuan, kadang-kadang wanita di zaman sekarang ini karena saking terbukanya peluang untuk wanita, mhm, mereka menyamaratakan iya, begitu. Perempuan harus sama kedudukannya dengan laki-laki begitu iya, ya. Jadi tidak banyak juga gitu yang berpikiran seperti itu, iya, apalagi yang mungkin perempuan-perempuan yang di dunia karirnya itu sudah melekat begitu ya Ibu ya. Lalu bagaimana dalam Islam, apakah perempuan memang harus setara kegiatannya atau semua hal itu dengan laki-laki Ibu? eee, kita bisa melihat di peran apa yang Mhm, kita bisa samaan gitu ya. betul Di peran yang mana kita memang tidak bisa gitu, betul, karena mhm. ar-rijalu qawwamuna ya. Mhm, Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. mhm, Kita ingat ke fitrah perempuan gitu. Walaupun memang ada emansipasi wanita, tapi pada hal-hal tertentu mhm, kita memang harus mengikuti kodrat sebagai betul seorang betul, wanita. Nah, disitulah kita memahami bahwa ya kita hamba Allah, mhm diciptakan mhm, sebagai seorang perempuan gitu ya. mhm, Kalau di dalam Islam itu perempuan kan, setengah ya, mhm, betul betul, dari laki-laki. Jadi kalau jadi saksi perempuan harus 2 orang, mhm kalau laki-laki cukup satu kan mhm gitu. mhm Maka ketika, apa namanya, bagi waris gitu ya, kan mhm nggak bisa sama juga. mhm, Nah itu kan harus kita terima sebagai kodrat seorang perempuan, betul, dilahirkan sebagai seorang perempuan. Tapi kalau dalam karir dan yang lainnya, dalam mhm kehidupan yang lain, ketika itu tidak menyentuh ya mhm hal-hal yang utama, ya nggak apa-apa, dilaksanakan. mhm Misalkan jadi anggota dewan, jadi mhm guru, jadi apa sekarang tuh pekerjaan yang bisa untuk perempuan dan mhm laki-laki. Mungkin pemimpin daerah boleh kan mhm gitu ya. mhm, Kemudian jadi, kepala dinas betul, ya, dan pebisnis apalagi gitu mhm ya. mhm, Yang penting kita tidak keluar dari kodrat, perempuan dan tetap menjaga, syar'inya dia ya. mhm mhm, Misalkan kalau kita jadi guru, kan ada guru laki-laki, perempuan ya, betul, maka kita menjaga hal-hal yang menjadi mhm batasan mhm, itu. Tadi itu mulia ya, betul betul, bagaimana kita memuliakan diri sendiri dengan, menjaga ifah itu gitu betul ya, betul, kemuliaan itu. Ada batasannya, mhm kemudian, eee, aurat mhm ya, mhm ada juga etika ya mhm mhm. gitu, bicara di depan umum dan yang lainnya, itu semua harus diperhatikan. Jadi di dalam Islam, itu tinggal dipilih lagi, tidak mutlak ya, bahwa Mhm. semua harus sama, gitu. Jadi ada kodrat-kodrat tertentu yang tetap harus dilakukan oleh seorang perempuan begitu ya, Bu, Betul, ya? iya gitu. Meskipun jadi seorang pemimpin, tentunya itu juga tidak melewati batas-batas perempuan Ya begitu ya, Bu, ya? itu, Jadi ada tetap yang bisa utama di situ. betul, terutama ketika menjadi mungkin seorang istri ya, Bu, ya, Iya, tetap sek sekarang juga ada ini fenomena di mana mhm, kan laki-laki tidak hamil, tidak melahirkan ya. betul Nah betul. ada yang, kan apa namanya, yang sakit Iya perempuan, jadi kan iya, menuntut tuh ya. iya Nah betul itu betul. kan kodrat perempuan memang, Mhm mhm, mengandung dan melahirkan, itu harus mhm diterima gitu mhm, ya. mhm Jadi kita yang menyesuaikan aturan dalam Islam. Nah jangan yang sudah dikodratkan mhm, sebagai mhm mhm, fitrah seorang wanita, mhm. itu kita ubah-ubah nggak boleh ya. Iya, betul Jadi betul seperti betul, Ibu. itu. Jadi tetap, acuan kita adalah aturan-aturan Islam Iya begitu ya. betul, Bagaimana ketika seorang perempuan pun ingin berkarir, tentunya harus sesuai dengan betul, kodrat-kodrat iya. dan juga harus dengan sesuai aturan syariat dan Iya, tidak ada melanggar syariat mhm, begitu ya, Bu, ya. iya, Lalu bagaimana, Bu, ketika, ada seorang perempuan misalnya lebih memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, iya. padahal di luaran sana mungkin peluang-peluang untuk mendapatkan kerja atau Iya. tawaran-tawaran untuk menambah value atau karir dia itu cemerlang begitu, tapi lebih memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Bagaimana itu menurut Ibu? Seorang ibu itu kan madrasatul
Ula ya. Betul. Jadi madrasah pertama bagi Mhm. anak-anaknya. Jadi kalau kita berpandangan, saya udah kuliah S3 misalnya, Mhm. tapi di rumah aja, itu nggak masalah gitu. Karena Mhm. apa? Islam itu memuliakan Mhm. dan menganggap hebat seorang wanita itu bukan dengan banyaknya Mhm. gaji, banyaknya apa anak yang dipimpin gitu, bukan. Mhm. Tetapi bagaimana dia bisa menjalankan amanah itu dengan terbaik. Mhm. Bahkan fenomena sekarang itu menganggap perempuan yang di rumah itu sepertinya value-nya Mhm. dianggap kurang apa ya Bu Ade ya, Mhm. dibandingkan wanita karir. Aku mah di rumah aja. Padahal enggak gitu, Kayak kurang percaya diri iya, gitu ya, Bu, kurang ya? percaya diri Betul. dan merasa rendah gitu Betul betul. dibandingkan dengan teman-temannya Bang berkarir. Mhm. Nah itu kenapa? Karena memang pemikiran-pemikiran ataupun hal-hal yang ada di medsos itu Mhm. mengubah paradigma para Mhm. wanita. Mhm. Padahal di rumah itu mereka dimuliakan, Mhm. dijaga kehormatannya, Betul sekali. dijaga sekali auratnya, Mhm. dijaga dari segala hal yang menjadikan dia sumber fitnah. Karena Mhm. perempuan banyak ini ya, sumber fitnah gitu Betul Mbak Ade betul gitu. betul. Jadi yang terbaik itu memang di rumahnya. Mhm. Bahkan ketika kita sholat berjamaah, Mhm. perempuan itu yang Di lebih baik itu utamanya di ya. rumah, yang Betul. utamanya Mhm. gitu. Jadi kalau belum ada tuh tempat yang memang aman untuk Mhm. perempuan melakukan iktikaf ataupun berjamaah gitu, dia lebih baik di rumahnya. Bahkan Mhm. mihrab juga disiapkan di rumahnya. Betul. Nah, inilah pandangan-pandangan yang sekarang berubah. Mhm. Yang dulunya gitu Islam itu begitu Mhm. dimuliakan Betul. dengan posisinya sebagai seorang ibu, Mhm. seorang istri gitu. Mhm. Sekarang bergeser, Betul yang betul. paling mulia gitu ya, Mhm. yang jabatannya tinggi gitu ya, Betul. yang karirnya terus Mhm. menanjak Mhm. gitu. Nah, itu kita nanti samakan persepsinya gitu. Bagaimana ketika di luar menjaga tadi kodrat dan syariat yang telah Mhm. ditentukan, dan ketika memilih di rumah pun itu adalah kemuliaan di sisi Allah Masya gitu. Allah. Jangan merasa rendah diri gitu ya. Mhm. Bahkan ketika kita mengajari anak-anak kita, kita udah misalkan S2, S1, Mhm. berarti kan anak-anak kita itu dicetak oleh seorang guru yang profesional Betul di sekali, bidangnya betul. ya, bukan yang abal-abal gitu ya, maksudnya Mhm. kita memberikan kualitas pendidikan yang terbaik buat anak Mhm. kita gitu. Karena pada dasarnya anak-anak itu ingin bersama Mhm. ibunya, Betul lebih sekali. aman gitu Mhm. ya. Pada pada umumnya juga Mhm. ya. Betul Nah, betul. ketika ada anak yang gak nyaman dengan ibunya, Mhm. berarti kan ada hal yang harus kita evaluasi di Betul situ gitu. sekali. Begitu Bu Ade Oke, ya. berarti jadi seorang ibu rumah tangga itu merupakan pekerjaan yang mulia juga Mulia, sebetulnya, Bu, ya. ya sangat Inilah yang mulia. mungkin harus paradigma ini harus kita ubah gitu ya. Geser ya. Betul sekali, karena mungkin banyak di luaran sana juga yang kadang-kadang dari dorongan dirinya pribadi Ya, begitu, Bu, ya, betul. merasa rendah diri Mhm, begitu, tidak percaya diri, "Aku mah hanya seorang ibu rumah tangga," gitu. mhm. Padahal menjadi seorang ibu rumah tangga itu, ya jadi guru di Iya, rumahnya, kemudian juga jadi koki di rumahnya ya, Bu, iya, ya, kemudian juga jadi dokter di iya, rumahnya. Itu profesi yang sangat mulia ya, luar Bu, ya, biasa. dan juga bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih untuk Iya, suami betul. dan keluarga begitu. Jadi untuk ibu-ibu yang memilih menjadi ibu rumah tangga, insya Allah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia begitu Iya. ya, Bu, ya. Satu lagi Bu Ade, Gimana itu, Bu? eee, wanita yang dia bertahan di rumahnya, itu Mhm. menurut saya lebih Mhm. hebat, Oh, apalagi Masya dia Allah. memiliki potensi untuk keluar, Betul tetapi betul. dia memilih Mhm keluarganya. mhm mhm. Karena tidak semua wanita Mhm. bisa seperti itu. Dia Mhm. punya potensi keluar, tapi Mhm. dia memilih keluarganya. Betul Kan, betul apa sekali. namanya, setan tuh banyak ya, Iya kamu iya. udah kuliah tinggi-tinggi cuma di rumah doang, Betul tuh gitu sekali. ya, Mhm. temen kamu udah jadi ini, jadi itu Mhm. kan
bisikan-bisikan untuk Betul. kita tampil ya, di Mhm. luar itu berkibar gitu Betul ya, betul. tapi dia memilih gitu, Mhm. di posisi yang itu. Tidak Mhm. semua wanita bisa gitu. Betul. Karena, pada apa namanya, masing-masing kita itu ingin ada yang kenal gitu ya, Mhm mhm. ada yang adalah rasa ingin Show up dikenal gitu, gitu ya, Bu, ya? show up gitu ya. Apalagi dia punya potensi untuk Betul itu betul. gitu Mhm ya, mhm. berkarir di Mhm. luar gitu, tapi dia memilih keluarganya. Itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, Betul itu. betul. Hebat banget itu, Mhm Bu. mhm. Bahkan ketika mungkin ada dilema tersendiri bagi Mhm, orang-orang iya, tertentu, tetapi orang tersebut atau yang, sekarang menjadi ibu rumah tangga, mhm, bukan berarti mereka juga tidak ingin berkarir begitu iya, ya, Bu, ya. Tapi mhm, mereka memilih jalan untuk lebih berbakti atau mengabdikan dirinya di rumah tangga itu, iya. begitu ya, Bu, Dan ya. disitulah mereka berkarir dengan Betul mencetak betul. anak-anaknya. Masya Allah, Jadi betul sekali. bukan kalau seorang ibu itu berhasil dilihat dari Mhm anaknya mhm, kan. mhm Nah, mhm. orang tua kita menjadikan Mhm kita seperti ini mhm. belum tentu kan. Mhm mhm, Kita betul. bisa menjadikan anak-anak kita seperti kita mungkin ada kurangnya gitu. Iya, Jadi betul yang betul. hebat itu adalah orang tuanya Betul gitu. sekali, Masya Allah. Jadi guru juga kan ketika Mhm mhm. berhasil kan lihat lulusannya Mhm ya mhm. gitu. Maka orang tua juga dilihat daripada Mhm mhm. anak-anaknya gitu. Betul, Bu. Masya Allah begitu ya. Iya, Ketika memang seseorang sudah memilih, berkarir di luar iya, atau berkarir di dalam rumah, iya, dua-duanya mulia begitu mulia, ya, Bu, ya. iya, Asal kita bisa memaksimalkan amanah yang iya, telah Allah berikan, betul. karena anak juga termasuk amanah ya, Bu, Wah, ya? amanah yang SK-nya dari Allah Masya langsung. Allah. Kalau Kalau Bu Ade kan, mhm mhm. guru ya, Betul betul. SK-nya dari kepala sekolah Betul, gitu ya. kalau Kalau saya kita sebagai seorang ibu mhm SK-nya mhm. dari Allah Masya gitu ya, Allah. dititipin nih Mhm. A, B, C sebagai anak kita. SK-nya seumur hidup ya, Bu, Seumur ya? hidup sampai akhirat kan Sampai akhirat, betul. dipertanyakan gitu Betul ya. betul. Kalau misalnya kita berbicara tadi ya, Bu, Iya, ya, mengenai karir dan mhm, juga keluarga tentunya kalau dari Ibu begitu, tadi dari pandangan umumnya kita harus bisa menyeimbangkan kalau betul, misalnya mau memilih antara keduanya. iya. Tapi perlukah sih, Bu, dalam Islam itu memang ada pilihan harus berkarir aja atau harus berkeluarga aja? Ada nggak dalam Islam yang seperti itu, Bu? Kita bisa berjalan beriringan ya Mhm, gitu karena, sebaik-baik manusia adalah mhm yang mhm. memberikan manfaat yang Betul. paling banyak Mhm gitu ya. mhm. Tinggal memilih, tadi itu kan ada Mhm timing-nya, mhm. di mana ketika misalkan anaknya masih Mhm kecil-kecil mhm. atau kalau yang masih single, orang tuanya lagi butuh dia banget gitu Mhm ya, mhm. maka kita prioritaskan untuk, di rumah dulu. Mhm Kalau mhm. ada pas benturan ya, Mhm tapi mhm. ketika sudah timing-nya kita bisa berbakti Iya, kepada betul. masyarakat ya, Mhm. di situlah kita apa namanya, eee, beribadah gitu Mhm ya. mhm. Beribadah itu kan luas Mhm sekali mhm. gitu. Jadi ada, eee, pada saat-saat kapan kita harus Mhm. memilih, tetapi ketika bisa berjalan Beriringan begitu. beriringan tidak masalah gitu Mhm ya, mhm. gitu. Karena memang, Allah tidak membedakan, perempuan dan laki-laki. Betul Ketika mereka sekali. sama-sama baik, ya dikasih surga Mhm semuanya mhm. gitu Betul. ya. Enggak untuk laki-laki doang kan, Mhm mhm. gitu. Betul betul. Dan tidak untuk perempuan yang di rumah saja gitu ya, atau yang, banyak khidmat dengan Mhm masyarakat, mhm. enggak gitu ya. Allah tuh Mhm. Maha Adil gitu Mhm ya, mhm. menempatkan kita di posisi yang terbaik, Mhm. karena tidak ada beban kecuali sesuai dengan Kesanggupannya, kesanggupannya gitu. betul. Selama masih bisa Mhm silahkan mhm. gitu ya, Mhm. gitu. Jangan sampai ada yang dikorbankan, Betul sekali. gitu. Jadi jangan sampai ada yang dikorbankan Iya, begitu ya. Lalu bagaimana, Bu, ketika memang sudah memutuskan untuk memilih mhm, menjalankan keduanya? mhm, Pengalaman Ibu begitu ya, mhm, terutama Ibu kan karir iya, iya, kemudian jadi ibu rumah tangga juga iya. mhm, Apakah memang keduanya ini bisa dijalankan secara beriringan iya. di dunia nyatanya begitu ya, atau di realita kehidupan kitanya, bagaimana menurut Ibu?
Alhamdulillah ya sampai saat Mhm, ini masih berjalan mhm, gitu. mhm, Eee, Memang tidak kita pungkiri ada aja ya mhm, mhm, ujiannya betul gitu. betul, Nah, itu bagian daripada yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil mhm, mhm, konsekuensinya mhm, karena memang itu keputusan kita bersama gitu. mhm, mhm, Anak-anak juga harus paham ya, mhm, orang-orang di rumah harus paham gitu, kapan saatnya mereka bersama, mhm, karena bukan banyaknya waktu bersama-sama, tetapi mhm, bagaimana kebermaknaan ketika bertemu itu, betul, iya ya iya, itu. Ada juga ya yang mereka di rumah gitu, mhm, tapi mhm, jarang ngobrol, komunikasi mhm, jarang gitu ya. Ada yang mereka misalkan suami istri, suami ke kantor mhm, yang mhm, berbeda dengan istrinya, mhm, tetapi komunikasi tetap bisa mhm, dijalankan, mhm, sambil kan sekarang banyak ya WA iya, dan yang lainnya itu jadikan sebagai alat kita untuk membangun hubungan mhm, yang mhm, lebih dekat mhm, walaupun jaraknya beda gitu ya, beda betul tempat betul, gitu. Karena itu yang paling utama mhm, mhm, gitu, sedikit waktu yang bermakna tentunya lebih bagus ya, mhm, mhm, daripada banyak waktu bersama tapi tidak kosong, berkualitas iya, begitu ya, tapi ya kita tingkatkan lagi gitu mhm, ya, mhm, gitu. Semoga, kita itu bisa memaksimalkan terus gitu mhm, kan mhm, peran-peran kita gitu mhm, dengan alat-alat yang ada sekarang gitu. Jadi mhm, mhm, beriringan bisa Bu Ade walaupun tidak mulus semuanya ya, betul, ada kalanya anak sakit, mhm, semua harus, kerja gitu ya. mhm, Nah, kita ada hal-hal yang harus dicari titik mhm, tengahnya mhm, gimana nih betul gitu, betul, iya. mhm, Jadi peran bersama intinya, mhm, tidak bisa sendirian mhm, mhm. gitu. Oke. Kalau kita berbicara juga di zaman sekarang ini Mhm, mungkin, Ade juga sudah mendengar gitu ya, bagaimana seorang perempuan itu kadang-kadang sering merasa tidak cukup begitu, Bu, ya. Itu apakah hanya, pandangan orang saja begitu atau memang kenyataannya seperti itu? Padahal seorang perempuan itu sudah berusaha maksimal, tapi ingin lebih lagi begitu. Jadi tidak merasa cukup dengan, yang dia punya sekarang begitu. Nah, itu tuh sebetulnya, timbul dari dalam diri dia sendiri atau memang tekanan dari luar kalau pandangan Ibu begitu? materi kecukupan materi Mungkin apa dari berbagai kehausan ini ya, ya. kehausan jabatan gitu Betul, ya? bisa materi atau Mmm, bisa juga jabatan. Kalau di dunia karir mungkin lebih ke iya, jabatan begitu, Bu, heeh, ya. iya, Kalau yang lainnya juga bisa mungkin karena jabatan itu bisa mempengaruhi materi juga iya. begitu, Ibu. Iya, karena memang, perempuan itu Mmm, yang paling mudah digoyah, mhm, mhm. ya. Jadi, seperti Nabi Lut ya, Mhm, mhm. nah, itu kan nggak bisa digoyah, yang digoyah Mhm, istrinya ya, Nabi Nuh ya, yang betul, digoyah istrinya iya, betul gitu ya. sekali. Kemudian banyaklah ya. Mhm, mhm. Jadi ketika perempuan sudah digoyah pemikirannya, Mhm, mhm. kurang cukup, Mhm. apa namanya, apalagi sekarang media sosial sudah Mhm, mhm. banyak memamerkan, kecemerlangan-kecemerlangan, karir-karir, kemudian penghasilan, Mhm, mhm. gaya hidup dan Betul semuanya, sekali. kan jadi iya, Keinginannya lebih muncul lebih ini ya, banyak Bu. lagi, itu kan, Betul betul. digoyahkan Mhm, mhm. pemikirannya sehingga dia merasa kurang cukup Mhm, gitu. mhm. Karena kebanyakan perempuan juga seringnya membandingkan Betul antara sekali. pencapaian dirinya Mhm, mhm. dengan orang lain. Mhm, mhm. Padahal kita diajarkan untuk menjadi lebih baik dari kemarin untuk diri kita sendiri Betul sekali. gitu. Mhm. Nah, kalau seperti itu pandangannya membandingkan terus, kita yang akan lelah, kita Mhm, yang mhm. capek karena Mhm. tidak ada ujungnya Mhm, kan. mhm. Nah, semua keinginan harus dipenuhi, itu nggak akan terpenuhi gitu ya. Harus sempurna Harus begitu ya? sempurna, kita nggak bisa sempurna Mhm, gitu, mhm. karena kesempurnaan milik Allah. Betul sekali. Nah, tadi mindset-nya itu bahwa kita
tidak menyandarkan pada omongan orang lain, tidak menyandarkan pada validasi orang Haus lain. validasi kalau sekarang mah begitu Bu Sekarang ya. seperti itu ya, apa-apa ya di show up gitu ya, biar ketahuan saya sebagai ini, Betul sebagai betul. itu gitu ya. Nah, ya Allah ya, itu banyak godaan untuk perempuan memang Betul gitu Bu betul. Ade. Jadi ya kita kembali lagi bahwa kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Apakah ini Allah suka? Apakah ini sesuai dengan kodrat kita sebagai wanita? Apakah kita sudah memberikan manfaat untuk umat ini gitu? Apakah ini kebaikan? Allah suka enggak gitu ya. Nah, tanya juga suami kan, karena kalau Betul. seorang istri ridho Ridhonya. Allah, ridho suami. Betul Kalau yang sekali. masih single kan, tanya juga orang tua gitu ya. Makanya Mhm. sering komunikasi. Jadi ya kita bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya, apakah lebih baik, apakah mundur gitu ya. Kecukupan itu standar orang berbeda Betul ya. betul. Jadi bagaimana kita merasa cukup, dan merasa cukup itu kan sumbernya dari Allah ya gitu. Maka kita banyak bersyukur agar Allah cukupkan di hati kita Betul gitu betul. ya. Kalau sudah cukup di hati, jumlah, kuantiti ataupun apapun itu sudah tidak masuk ke hati ya, karena di hati kitanya sudah cukup gitu. Betul. Lalu apa dampaknya Bu ketika kita seorang perempuan misalnya merasa tidak cukup saja, kemudian juga merasa ingin sempurna saja, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita begitu? Kalau kita merasa tidak cukup dan merasa tidak sempurna, memang semuanya tidak ada yang sempurna ya, gitu. Semua tidak ada yang sempurna, dan itu yang harus kita sadari sebagai seorang perempuan gitu ya, bahwa memang apa yang bisa kita kendalikan untuk menjadi lebih baik, yaitu kita maksimalkan. Tetapi ketika itu bukan kendali kita, maka kita pasrahkan kepada Allah agar semuanya menjadi sempurna. Intinya adalah kita berusaha dengan iman dan maksimal, Betul baru betul. tawakal kepada Allah. Jadi bukan berusaha maksimal saja, tapi diselipkan dengan iman maksimal, Betul ada betul betul. imannya gitu ya, Mbak Ade gitu. Insya Allah kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, ada imannya, kecukupan itu akan berangsur kita dapatkan ya gitu Bu Ade. Oh iya. Baik Ibu, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah bagaimana kita tadi cara menyeimbangkan juga ketika menjadi seorang perempuan tidak ada yang dikorbankan ketika sudah memilih begitu ya Bu ya. Betul. Oke, ketika kita juga berbicara keseimbangan, mungkin sederhananya dari kata keseimbangan itu apa sih Bu? Keseimbangan itu kita bisa menunaikan amanah kita ya dengan tidak menzolimi salah satu pihak gitu ya. Jadi kita bisa berupaya terbaik ya dari amanah yang kita jalankan hari ini, dengan tentunya iman maksimal tadi. Oke, Masya Allah. Berarti tetap kita harus menyeimbangkan antara karir dan Ya, juga keluarga begitu ya betul Bu ya. ya. Bukan sebuah pilihan begitu Bukan ya sebuah Bu ya. pilihan ya. Masya Allah luar biasa sekali pembahasan Ya. kita hari ini. Tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik begitu Ibu ya. Mungkin ini yang terakhir Ibu Ya. begitu. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan untuk seluruh perempuan Indonesia. Mungkin pesan terbaiknya gitu untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Kita maksimalkan peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang profesional, sebagai seorang istri ataupun seorang anak, dengan senantiasa menyandarkan segala aktivitas kita untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.
Ketika itu tujuan kita, maka tidak ada yang dikesampingkan Mhm. dalam menjalankan keduanya Mhm. ataupun berbarengan gitu ya. Jadi, jalankan amanah kita sebagai seorang wanita dimanapun kita, berada itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang kita bisa. Seperti itu, Bu Ade. Masya Allah. Baik, sahabat Aitol, mungkin selama ini kita berpikir bahwa dua hal ini adalah pilihan, Ya. begitu Ibu ya. Apakah harus memilih karir ataupun harus memilih keluarga. Kita selaku perempuan tentunya memiliki peluang-peluang yang nantinya akan diberikan kesempatan terbaik begitu, dan juga kita semuanya menjadi perempuan-perempuan hebat yang hatinya tetap utuh, yang imannya tetap kuat, dan yang tidak kehilangan dirinya. Dan kita insya Allah bisa menjadi perempuan yang dapat menyeimbangkan karir juga keluarga. Selamat Hari Kartini. Setiap perempuan adalah yang sedang berjuang dalam diam, dalam lelah, dan juga dalam doa. Terima kasih banyak Ibu Ika, Masya Allah, untuk penjelasannya hari ini. Diskusi kita tentunya memberikan value terbaik untuk kita, untuk saya, dan juga untuk teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi, dan teman-teman tentunya memberikan masukan terbaik di kolom komentar. Jadi bisa merekomendasikan tema-tema yang teman-teman butuhkan. Insya Allah tema yang menarik nanti akan kita pilih untuk segmen atau untuk IELTS Talks selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Ibu Ika. Mudah-mudahan Ibu Ika selalu dalam keadaan sehat, dan semua karir juga keluarganya Allah berikan keberkahan, kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas. Terima kasih banyak Ibu, Jazakillah khairan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.